Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada sistem pengawasan produksi. Nah, sistem pengawasan produksi itu ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi itu hubungannya erat dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Nah, adapun dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi itu ada 7. Itu yang pertama, surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Nah, dokumen-dokumen ini akan kami jelaskan pada slide. Pada dokumen pertama ada surat order produksi. Surat order produksi merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses produksi. Di sini ada contoh dari surat order produksi. Di dalam dokumen surat order produksi itu ada jumlah unit yang diperlukan, nomor surat order produksi, tanggal surat order produksi, nama produk, nomor kode produk, tanggal produk diperlukan, instruksi khusus, tanggal produksi selesai, jumlah produksi selesai, bagian perencanaan dan pengawasan produksi, kepala departemen produksi, dan bagian produksi. Nah, dalam surat order produksi ini pokoknya bagian yang terkait dengan proses produksi. Itu harus dicatat secara detail. Nah, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan. Daftar kebutuhan bahan merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Nah, di sini juga ada contoh dari tabel daftar kebutuhan bahan baku. Nah, di dokumen daftar kebutuhan bahan baku ini terdapat nomor surat order produksi, tanggal surat order produksi, nama produk, nomor kode produk, nomor kode barang, nomor suku cadang, satuan, jumlah yang diperlukan, keterangan, kepala departemen produksi, dan bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Sama halnya dengan surat order produksi, daftar kebutuhan bahan baku juga harus ditulis secara lengkap dan detail agar tidak terjadi kesalahan. Daftar kegiatan produksi merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dalam PowerPoint sudah tertera contoh dari kegiatan produksi yang diketahui oleh Kepala Departemen Produksi dan bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Kemudian ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dalam hal ini diketahui oleh kepala bagian gudang, kepala departemen, dan kepala bagian. Next. Barang gudang merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang.
Contohnya seperti yang di PowerPoint, yaitu ada nomor urut, kode barang, satuan, jumlah yang dikembalikan, pengembalian ada diisi oleh departemen akuntansinya, harga satuannya dan total harganya diketahui oleh kepala bagian bidang, kepala departemen, dan kepala bagian. Next, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dalam kartu jam kerja ini terdapat nama, kemudian tarif gaji per jamnya, ada jam masuk dan jam keluar, kemudian jam kerja dari hari kerja tersebut yang disetujui oleh kepala bagiannya. Kemudian di total jam kerja pada kartu tersebut. Selanjutnya terdapat laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, kepada fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya di sini terdapat contoh tabel dari laporan produk selesai. Dalam kolom pertama itu terdapat judul dari laporan produk selesai itu sendiri, lalu di bawahnya terdapat nomor surat order produksi, di sebelah itu terdapat kode produk, lalu di sebelahnya terdapat nama produk, satuan, lalu di sebelahnya terdapat nomor laporan produk selesai, tanggal, kuantitas yang diproduksi, kuantitas yang dipesan, dan terdapat kolom tanda tangan untuk kepala bagian gudang, kepala departemen, dan kepala bagian produksi. Selanjutnya di sini terdapat fungsi yang terkait dalam suatu sistem produksi dan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama di sini fungsi yang terkait dalam suatu sistem produksi di sini ada 5. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas penerimaan pesanan dari pelanggan dan memastikan produk yang dipesan sesuai dengan permintaan. Fungsi penjualan ini berkoordinasi dengan fungsi perencanaan untuk menjadwalkan produksi. Yang kedua terdapat fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bertugas untuk menyusun rencana produksi berdasarkan pesanan dari penjual dan memastikan ketersediaan bahan baku dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, terdapat fungsi produksi. Tujuan dari fungsi produksi ini untuk melaksanakan proses pembuatan produksi sesuai dengan rencana dan bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian produksi. Yang keempat, terdapat fungsi gudang. Fungsi gudang berfungsi untuk mengelola penyimpanan bahan baku dan produk jadi dan memastikan pengeluaran bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya bertujuan untuk mencatat dan menghitung biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, serta menyediakan laporan biaya untuk evaluasi efisiensi produksi. Selanjutnya terdapat jaringan prosedur yang membentuk sistem. Berikut terdapat beberapa alur dalam prosedur yang terkait dalam sistem produksi. Yang pertama, prosedur order produksi. Proses yaitu proses penerimaan pesanan dari penjualan dan penerbitan perintah produksi serta melibatkan fungsi penjualan dari Selanjutnya terdapat jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di sini terdapat beberapa alur prosedur yang saling terkait dalam sistem produksi. Yang pertama terdapat prosedur order produksi. Tujuan dari prosedur order produksi yaitu untuk proses penerimaan pesanan dari penjualan dan penerbitan perintah produksi serta melibatkan fungsi penjualan dan perencanaan. Yang kedua, terdapat prosedur permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Proses ini merupakan pengambilan bahan baku dari gudang untuk keperluan produksi serta melibatkan fungsi gudang dari produksi. Yang ketiga, terdapat prosedur pencatatan jam kerja langsung. Pencatatan ke jam kerja
karyawan yang terlibat langsung dalam produksi dicatat dalam prosedur pencatatan jam kerja langsung. Dan prosedur ini digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung oleh fungsi akuntansi biaya. Dan yang terakhir, terdapat prosedur produk selesai. Pelaporan produk yang telah selesai diproduksi dan melibatkan fungsi produksi gudang untuk penyimpanan dan akuntansi biaya untuk pencatatan biaya produksi. Selanjutnya, sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan yaitu, yang pertama ada metode costing yang digunakan, atau full costing atau variable costing. Yang kedua ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Dan yang ketiga, proses produksi berdasar pesanan atau proses produksi berdasar proses. Lalu untuk informasi yang diperlukan oleh manajemen, ada informasi order produksi yang belum selesai. Kedua ada harga pokok produk jadi, HPP yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan biaya menurut pusat biaya. Catatan akuntansi yang digunakan, akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Kemudian ada bagan alir, sistem pengawasan produksi, dan sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada prosedur order produksi, kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga ada prosedur pengambilan barang gudang, yang keempat itu prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Keenam itu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Ketujuh, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, kesimpulan dari PPT yang kami jelaskan menunjukkan bahwa manajemen operasional yang efektif di era digital tidak lagi hanya mengandalkan efisiensi tradisional, namun juga pada kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, serta menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dunia usaha dapat mempertahankan inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.